wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahillazi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi arsala wabarakatuh. rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah kita melanjutkan kajian Sabtu MT 1453, kajian rutin yang biasanya kita lakukan secara offline. Kali ini kita kembali online sambil menunggu nanti perkembangan pandemi ini. Kalau sudah mereda, kita akan mulai offline lagi. Alhamdulillah kita bisa hadir di sini. Mari bersama-sama kita terluruskan niat kita untuk hadir di majelis ilmu ini untuk memperkuat iman. Ini saya kemarin dengar kajiannya Ustadz Hanan Ataki katanya. Jadi kenapa kita datang ke kajian ilmu, ke pengajian gitu? Banyak orang jawabnya adalah mencari ilmu gitu kan. Nah, padahal kadang-kadang kita hadir dengan materi yang hampir sama yang yang pernah sebelumnya kita terima. Nah, makanya coba luruskan niat kalau hadir di dalam kajian ilmu itu adalah sebenarnya tujuannya adalah memperkuat iman kita karena itu akan menjadi bekal kita untuk menjalani kehidupan ini dan meraih ridha Allah SWT. Tak lupa kita bersama-sama nanti akan bacakan surat Al-Fatihah sambil berdoa untuk khususnya ibu dari sahabat kita Mas Rahmat Jawe yang sedang masuk rumah sakit lagi. Rabu kemarin sih saya dapat kabar, semoga ibunya Mas Rahmat Jawe segera diberikan kesehatan, dijabut penyakitnya, dan diberikan segala kebaikan dari Allah. Dan juga kita doakan sahabat-sahabat kita yang sedang sakit atau kurang enak badan, Allah segera memberikan kesehatan dan mencabut segala penyakit dari sahabat-sahabat dan rekan-rekan kita, khususnya di MT 1453. Untuk itu mari kita sama-sama membacakan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah bersama kita juga telah hadir di kajian Zoom kali ini Ustadz Samsul Hadi yang akan membawakan tema Mengapa Islam bagian ketiga. Dan buat teman-teman, selama paparan materi, saya sarankan juga boleh untuk mematikan dulu tampilan videonya untuk menghemat kuota. Tapi nanti pas kita ada sesi tanya-jawab, boleh dibuka kembali untuk kita mengakrabkan diri kembali via Zoom. Memang kondisi mengaji bersama, tapi ini adalah hal yang terbaik yang saat ini bisa kita lakukan. Untuk itu, teman-teman juga diharapkan menertibkan audio dan kondisi di tempatnya masing-masing agar tidak mengganggu jalannya kajian dan tanya jawab. Untuk tanya jawab juga teman-teman nanti bisa mengetik di fitur chat, ada di bawah fitur chat, silakan diketik di situ, dan juga bisa juga bertanya langsung, dan nanti juga yang ngetik juga akan coba kita panggil untuk bertanya langsung. Bisa bertanya langsung dengan fitur raise hand. Dia adanya di kolom partisipan, jadi di fitur partisipan di bawah ada tulisan partisipan, teman-teman bisa buka itu, nanti ada fitur raise hand, boleh raise hand, nanti kami akan bukakan video dan audionya, karena untuk sementara agar tertib jalannya kajian, audio dan video dikendalikan oleh host Mas Panca dalam hal ini. Oke, kita mulai saja kegiatan kita kajian hari ini. Kepada Ustadz Samsul, saya persilahkan untuk memaparkan kajian kita hari ini. Pada Ustadz Samsul, saya persilahkan. Dibuka aja Ustadz, audionya dibuka, terus kemudian di share screen. Share screen di sebelah tengah yang ada hijau.
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi washabbihi wa man da'a bi da'watihi. Hasibana su'ayut syuraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, dan alhamdulillah kita masih bisa bertemu lagi di kajian kita, ya, kajian MT 1453. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah contoh kita, ya, panutan kita, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Alhamdulillah. Sebetulnya, Mas, hari ini saya akan melanjutkan kajian kita, ya, tentang tentang masalah anak dan keluarga. Namun pada hari ini saya mohon izin karena ini lagi tahun ajaran baru, ya, tahun ajaran baru, dan lagi rame-ramenya anak sekolah, ya, atau lagi rame-ramenya orang tua mencarikan sekolah untuk anak-anaknya. Yang kuliah juga insya Allah mau dalam beberapa minggu ke depan untuk mulai perkuliahan, ya, maka mohon izin hari ini saya akan sharing tentang masalah pendidikan. Jadi bukan bermaksud untuk, mohon maaf Bapak-bapak sekalian, bukan bermaksud untuk mengajari atau gurui, karena kebetulan juga saya adalah newcomer, Mas, ya. Saya baru kira-kira 10 tahun menikah ini. Anak saya juga masih kecil-kecil, masih sekolah SD yang paling gede. Tapi semata-mata yang saya sampaikan ini adalah amanah keilmuan, ya, dari guru-guru saya yang harus atau wajib saya share atau saya sampaikan kepada teman-teman lagi yang lain. Kenapa pendidikan ini penting, Mas? Karena saya melihat, Mas, ya, bahwa pendidikan ini, ya, memang sesuatu yang berjalan dari sejak manusia lahir, ya, sampai ke liang lahat. Ini adalah konsep pembelajaran, Mas, ya. Jadi pembelajaran itu sesuatu yang kemudian tidak akan pernah berhenti, ya. Orang selalu akan tumbuh, ya, selalu akan dinamis. Tapi tentu saja kita harus menginsyafi, Mas, ya. Dan ini kemudian yang paling penting, ya, tentu saja adalah pendidikan dasar, ya. Tentu saja adalah pendidikan dasar, karena pendidikan dasar itu adalah memberikan fondasi yang kokoh, ya, memberikan satu permulaan yang ini menjadi babak, ya, bagi pendidikan jenjang pendidikan yang lain. Mas Diki, ada kendala nggak, Mas Diki? Ustadz, lanjut Ustadz. Okay. Kalau ada kendala nanti saya langsung ngomong. Ya, silakan. Lanjut Ustadz. Jelas kok, suara sama tampilannya jelas semuanya. Ya, terima kasih, Mas.
Sebentar Mas, saya akan itu mulai slideshow-nya dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun giladun shidadun la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ku anfusakum, maka perihalalah dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu, naron, dari api, dari neraka maksudnya, wa kuduhan nasu, yang kemudian kuduha, yang nyalanya, yang bahan bakarnya, anasu, dari manusia, wal hijaroh, dan dari batu, alaiha malaikatun, dan di dalam neraka itu, di dalam nar itu, ya, ada malaikat giladun sidadun, yang keras, yang kasar, la ya'sunallah, ya, mereka tidak mendurhagai Allah, ma amaruhum, terhadap apa-apa yang Allah perintahkan terhadap malaikat itu, wa yaf'aluna, dan mereka malaikat itu melakukan ma yu'marun, yang kemudian telah Allah perintahkan. Apa yang kemudian dimaksud ku anfusakum, ya, ku ini adalah bentuk amr lil jama', ya, yang berasal dari kata wakoyaki wikayah, artinya menjaga, memelihara, menjauhi, dan menghindari. Nah, kalau nanti belajar bahasa Arab, ini nanti turunan katanya begitu banyak Mas ya, termasuk ada nama kata takwa. Ya. Kata takwa itu sebetulnya juga artinya adalah menjaga, atau kemudian memelihara, ya, atau kemudian menjauhi. Ahlun ini artinya adalah keluarga, pengikut, penduduk, dan pemilik. Kemarin sudah kita bahas Mas ya, ini adalah saya review lagi tafsirnya. Ini di di tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Tobari, ini dijelaskan, ini saya nukil dari sana Mas. Qaulahu, ya, maka kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, qu anfusakum wa ahlikum naron, ya, ini adalah nukilan dari yang tadi. Qala a'malu bi ta'atillah, maka kemudian penafsirnya berkata, qala, maka kemudian berkata, a'malu bi ta'atillah, maka kemudian beramallah dengan ketaatan terhadap Allah, wattaqu ma'asiyallah, wattaqu ma'asiyallah, dan kemudian jagalah atau bertakwalah atau hindarilah atau jauhilah ma'asiyallah, terhadap kemaksiatan terhadap Allah. Wa maru ahlikum bidzikri, dan kemudian ajaklah, atau maru itu ajaklah, atau halaulah gitu Mas. Halaulah ahlikum. Ya, seperti ada seorang gembala kambing menghalau gembalaannya. Wa maru ahlikum bidzikri, dan kemudian ajaklah, ya. Nah, maru itu kayak amr Mas. Jadi perintahkanlah, ya. Wa maru ahlikum bidzikri, dan kemudian ajaklah atau perintahkanlah ahlikum bidzikri, keluargamu ini untuk kemudian berzikir, yunjikumullahu minanar, yang dan menjaga atau menjauhi kemaksiatan Allah, dan kemudian memerintahkan untuk berzikir, yunjikum, semoga kamu semoga Allah menyelamatkan kamu, dari kata naja Mas, yunjikumullahu minanar, semoga Allah menyelamatkan kamu dari api neraka. Ali bin Abi Thalib, ya, ini memberikan komentar terhadap ayat ini, ku anfusikum wa ahlikum naro, yaqulu adibuhum, ya, yaqulu adibuhum, maka adabkanlah keluargamu, maka buatlah keluarga kamu berbudaya, wa'allimuhum, dan kemudian ajarilah keluargamu, ya, buatlah pintar keluargamu. Ya, ini adalah komentar Imam Ali bin Abi Thalib. Fi qaulillahi jalla wa azza. Ya. Firman Allah azza wa jalla, qu anfusakum wa ahlikum nar, qala ittaqullah. Maka kemudian bertakwalah kepada Allah, wa ausu ahlikum bitaqwallah, dan kemudian berwasiatlah, ya, kepada keluargamu dengan ketakwaan terhadap Allah. Nah, ini dijelaskan lebih jauh. Ku anfusakum, ya, seperti yang kemudian dikatakan Imam Ali, ini adalah ku anfusakum, jagalah, ya, atau peliharalah atau jauhilah, ya, keluargamu dari api neraka. Ini sebenarnya adalah masalah pendidikan. Ya. Yang ini adalah saya ambil dari komentar Imam Ali terhadap ayat tersebut Mas, ya.
Apa yang kemudian dimaksudkan pendidikan? Yang dimaksudkan pendidikan ya, secara umum ya, seperti yang kemudian dikatakan tadi ya pada baris kedua ini Mas Imam bin Abi Thalib, yaqulu adibuhum wa alimuhum, yang kemudian dimasukkan pendidikan itu apa? Ya dimasukkan pendidikan adalah adibuhum wa alimuhum. Ini adalah adab dan ilmu. Ya, adab kemudian dibicarakan terlebih dahulu, setelah itu baru kemudian ilmu. Ya, apa yang kemudian ya apa yang kemudian dimaksudkan pendidikan? Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Ini yang kemudian dinamakan pendidikan. Jadi output pendidikan nanti Mas, ya, output pendidikan ini adalah perubahan sikap dan tata laku. Ini adalah proses pendidikan yang di dalamnya ada adab, ada keilmuan. Jadi yang dimaksudkan ilmu itu apa? Ya, kemudian karena ilmu itu kemudian tidak mempunyai pahala dan dosa ya dari aspek epistemologinya Mas, maka kita boleh mencari ilmu kemana saja atau ke negara dengan pemilih ideologi mana saja. Kita boleh Mas belajar matematika kepada seorang dosen Yahudi, ya, belajar fisika kepada seorang profesor Kristiani, nggak masalah karena jelas ya ideologinya itu ya atau dalam bahasa awam akidahnya itu tidak akan bisa masuk ya di dalam ilmu itu ya, karena ilmu adalah barang yang kemudian sifatnya value free Mas ya. Di situ tidak ada apapun yang kemudian bisa masuk selain daripada pengamatan terhadap fakta itu sendiri ya. Ya, jadi contohnya apa ya, seperti fisika, matematika, kemudian kimia, kemudian adalah ilmu ekonomi ya. Ekonomi nanti dibagi dua Mas, ada yang kemudian dinamakan ilmu ekonomi, ada yang kemudian dinamakan sistem ekonomi ya. Kalau ilmu ekonomi itu ya ilmu atau al-ilm itu natural science Mas, tapi kalau kemudian kita sudah bilang sistem ekonomi, nanti itu adalah sakofah, itu adalah social science. Nah, itu adalah ilmu Mas. Nah, sakofah atau social science atau dalam bahasa Arab sakofah ini mempunyai dua ciri Mas, sama seperti kebalikannya dari al-ilm tadi. Asakofah ini kemudian mempunyai dua ciri. Yang pertama, secara aspek epistemologinya bagaimana kemudian ilmu itu diperoleh ya, dia diperoleh melalui jalan yang kemudian sifatnya rasional. Mempunyai jalan yang dan dia kemudian sebarannya itu bersifat transmisional. Yang kedua, dia kemudian tidak value free Mas, dia value bond ya, dia terikat dengan satu value tertentu, dia terikat kemudian dengan satu pandangan hidup tertentu, dia terikat dengan satu akidah atau ideologi tertentu. Ini ciri asakofah atau social science. Sebagaimana contoh apa? Seperti ilmu psikologi. Ilmu psikologi ya dari kutub keilmuan, dia masuknya adalah asakofah, bukan al-ilm Mas. Dia masuknya adalah social science, bukan natural science. Kenapa? Dia masuk ya, dia kemudian cara mendapatkan ilmu apa? Itu dari jalan transmisi, penceritaan atau pembawaan dari orang, dari satu pola pikir yang kemudian sifatnya rasional, maka kemudian muncul Mas social science ini, ilmu psikologi. Yang kedua, dia adalah value bond. Dia terikat oleh satu value tertentu. Jadi psikologi Islam jelas berbeda dengan psikologi sekuler. Ya, psikologi Islam juga pasti berbeda dengan psikologi yang kemudian dicetuskan oleh Sigmund Freud ya. Saya punya beberapa buku yang kemudian ditulis oleh Sigmund Freud ya, dan saya melihat bahwa pandangan-pandangan Sigmund Freud ya ini mempengaruhi hampir semua orang Mas ya, dalam konteks rumah tangga termasuk rumah tangga Islami. Sigmund Freud mengatakan begini. Naluri seksual ini kemudian jika tidak disalurkan, ini kemudian akan menimbulkan satu kerusakan yang sifatnya fisik, ya, sifatnya psikis ya. Orang jadi bodoh, ya orang jadi pemurung dan lain-lain. Dan sebaliknya, melepaskan naluri seksual ini akan memberikan orang kebahagiaan. Nah ini
jelas tidak bisa diterima oleh konsep psikologi Islam. Ya, ya. Yang kemudian psikologi Islam mempunyai pandangan lain. Naluri seksual ini memang betul dia harus dipenuhi, tetapi dia tidak dipenuhi secara liar. Islam memberikan tuntunan bagaimana kemudian cara untuk memenuhi naluri tersebut. Tetapi ingat Mas, naluri tersebut juga bisa dialihkan, juga bisa kemudian diredam dari aspek manifestasinya. Ya. Bukan dari aspek realitasnya. Realitasnya pasti ada, tapi manifestasinya ini bisa kemudian diredam. Ya seperti Rocky Gerung yang kemudian dia tidak menikah ya. Dia tidak gila, Mas. Atau kemudian Imam Syafi'i yang kemudian dia tidak menikah, dia lantas juga tidak cacat atau gila, tidak. Dia biasa aja. Kenapa? Karena dia bisa meredam dan kemudian mengalihkan naluri itu secara dalam aspek manifestasinya. Tapi realitasnya tetap ada. Realitasnya tetap tidak akan mungkin hilang. Nah, ini adalah kemudian secara umum adalah psikologi Islam. Nah, psikologi itu termasuk as-saqafah atau social science. Kemudian dari aspek sejarah, ya dari ilmu sejarah. Sejarah itu adalah social science atau as-saqafah. Kita lihat ya Mas ya. Munculnya dari mana sejarah itu? Dari dari aspek transmisi ya atau penceritaan dari orang yang terdahulu sampai ke sekarang. Sejarah itu adalah as-saqafah. Ya, sehingga kita bisa lihat Mas ya, misalnya aja yang gampang yang sekarang lagi ngetren ya tentang masalah khilafah ya. Khilafah ya ketika ini kemudian dipahami oleh Islam ini, orang Islam memahami khilafah ini sebagai satu bentuk pemerintahan yang ideal, yang ini kemudian ada di dalam kitab-kitab fikih. Tetapi orang kafir menganggap ya khilafah ini adalah satu periode sejarah tertentu lah, yang satu sistem pemerintahan yang pernah menguasai di dunia, tidak kurang tidak lebih. Sehingga kalau kita lihat di bahasa Arab ya Mas ya, di bahasa Inggris ya, orang kafir melihat bahwa seperti di Turki itu bukan kekhilafan Turki, tetapi adalah seperti sebuah kerajaan atau empire, jadi Ottoman Empire, dan itu adalah wajar Mas. Itu kita nggak boleh menyalahkan, loh kok kamu gitu, itu khilafah. Ya wong beda Mas, beda ya, beda Mas. Ya itu kemudian beda Mas, itu sosial, dan kita tidak boleh menyalahkan. Kenapa? Karena dia mempunyai value tertentu dan dia kemudian tidak mengambil value kita. Kalau kemudian kita minta untuk mengikuti value kita, ya berarti harus ada proses internalisasi value dulu, gitu, karena memang berbeda. Ya seperti pandangan umat Muslim terhadap jilbab itu adalah as-saqafah, itu adalah social science. Ya, itu tidak bisa didekati dengan al-ilm atau natural science. Misalnya, loh kenapa kerudung dan jilbab itu wajib? Kalau orang memotretnya dari kacamata al-ilm atau natural science, orang mengatakan, lah kalau di Arab kan panas, ya banyak debu, ya sehingga kemudian ya perlu kerudung, ya perlu jilbab, dan kemudian orangnya juga barbar, ya tidak bisa melihat aurat, tidak bisa melihat lekuk wanita, sehingga jilbab kerudung itu diwajibkan, diturunkan di tanah Arab yang memang secara konteks ini relevan, ya, dan ini berbeda dengan Indonesia ya. Di Indonesia secara iklim tropis lah, orang kalau pakai kerudung ketombean atau keringetan. Orang kalau nggak pakai jilbab ya tidak ada masalah, karena orang pakai you can see jalan jam 12 malam juga tidak ada yang ganggu. Nah ini Mas, ilmu sosial yang ini kemudian dipotret secara ilmu alam natural, ini nggak nyambung, karena jilbab itu adalah saqafah, bukan al-ilm. Nah ini contohnya apa ya? Contohnya ilmu sejarah, ilmu bahasa, ya psikologi, ya sejarah, kemudian banyak ilmu-ilmu sosial yang lain, termasuk kemudian agama.
Nah, agama ini di dalam kutub keilmuan, Mas, kutub keilmuan yang saya paparkan hari ini termasuk as-saqofah. Agama itu termasuk as-saqofah, bukan al-ilm. Karena dia sifatnya transmisional dan dia ada value bond di dalamnya. Makanya kalau kita di barat, Mas, kita seandainya belajar ilmu agama gitu, itu kalau di Indonesia kita S2 agama itu gelarnya MAG, Master Agama. Kalau di luar negeri ya MA, Master of Arts. Karena dianggap agama itu humanistic social science. Yang ini digolongkan kalau masyarakat barat itu bilangnya adalah seni atau art, Master of Art, MA. Seperti Ustadz Abdul Somad itu LCMA. LC itu S1, Mas. Biasanya kalau orang yang mengadopsi pendidikan S1 kurikulum Perancis, jadi kan Mesir ini kan jajahan Perancis, Mas. Mesir ini kan dulu ketika Perang Dunia Kedua ini kan termasuk jajahannya Perancis. Jadi S1-nya ini modelnya masih Perancis. LC Lisang. Listen. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya listens, kalau bahasa Arabnya bahasa Perancisnya lisang. Jadi LC. Kalau kata orang pesantren LC lulusan Cairo. Ya, bukan seperti itu maksudnya. Nah, kita lanjutkan. Nah, kemudian kita sudah bisa menganalisis mana yang kemudian disebut natural science, mana yang kemudian disebut social science. Nah, ada satu lagi yang terlewat, Mas. Kalau kemudian social science, ya kalau kemudian kita keliru menjawab, itu konsekuensinya bukan salah dan benar, tetapi pahala dan dosa. Nah, ini kemudian menjadi satu hal yang penting yang ini kemudian harus saya utarakan, Mas ya. Sehingga kita belajar social science ini kemudian harus betul-betul memperhatikan dari siapa kita mengambil. Kita tidak bisa mengambil ilmu agama kemudian dari orang yang jelas tidak mempraktekkan. Nah, kita mengambil ilmu agama dari orang kafir. Ya, walaupun dia memang expert di bidang itu, tapi kita tidak bisa ambil. Karena ilmu agama di situ adalah value bond. Ada kemudian sesuatu yang kemudian terikat di dalamnya. Atau kemudian kita belajar agama di Chicago, di universitas luar yang kemudian secara basicnya adalah kafir, ini kemudian menjadi satu hal yang bermasalah. Nah, kita lanjutkan, Mas, ya. Makna anfusakum, ya, karena kemudian konteks redaksinya adalah ku anfusakum wa ahlikum naron, ya, dan ahlun ini adalah keluarga, ya, masih ahlun ini adalah keluarga. Makna yang kemudian diharapkan oleh ayat tadi adalah keluarga, maka kemudian di dalam poin yang keempat ini saya menyampaikan pendidikan ini adalah harusnya mulainya ini adalah dari rumah, Mas. Ya, pendidikan ini adalah mulainya dari rumah. Maksudnya bagaimana? Pendidikan dan pertama ya ini harus dimulai dari rumah. Siapakah yang kemudian menjadi komandannya? Ya jelas ayah. Siapa yang kemudian meletakkan visi pendidikan ini adalah ayah. Tetapi ya ibu ini menjalankan misi pendidikan. Ya, karena seperti yang kita tahu, ya maka yang seperti kita tahu ya ayah ini mempunyai kewajiban-kewajiban yang lain, ya, mencari nafkah, ya, kemudian memberikan pengajaran, ya, bukan hanya terhadap keluarganya tapi juga terhadap lingkungannya. Maka secara praktis ya kadang-kadang masih dalam situasi tertentu dia kemudian tidak bisa menjalankan misi pendidikan atau tidak bisa menjadi secara teknis untuk kemudian mendidik anaknya. Nah, ini tugas ibu. Makanya ibu ini penting, Mas. Ibu ini yang kemudian memberikan corak secara langsung terhadap keluarga kita dan anak-anak kita. Nah, langsung kita ke 7, Mas. Kewajiban ayah ini kemudian membuat anak menjadi terbebas dari api neraka, bukan sekedar kemudian menjadi mahir, jelas. Ya.
Ya. Terus bagaimana kemudian sekolah? Ya. Apakah sekolah itu tidak penting? Penting. Sekolah itu penting. Tetapi kemudian bukan segalanya. Kenapa? Karena sekolah menjadi perpanjangan tangan dari rumah, bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya. Ya, rumah ini kemudian menjadi perpanjangan tangan dari sekolah. Kenapa? Karena jika tidak mampu mendidik, maka sekolah bisa membantu. Apakah itu kewajiban sekolah? Tidak, Mas. Guru itu kan dibayar. Ini yang kemudian harus menjadi satu hal yang kita insafi. Guru itu manusia, Mas. Guru itu manusia. Dia punya anak istri, dia juga harus dinafkahi. Dia berada pada sekolah anak kita itu untuk mencari duit, cari kerja. Ya ini yang Mas harus cuman kadang-kadang kita itu sudah pasrah bongkoan ya, kita itu sudah pasrah segalanya terhadap guru. Dia itu cari duit, Mas. Apakah dia itu salah? Ya tidak, memang dia cari duit. Kalau sekolah duitnya kurang ya, tidak memberikan kesejahteraan yang bagus terhadap gurunya ya wajar, Mas. Ya, memang begitu. Oleh karena itu dalam konsep Islam ya pendidikan dalam konteks sekolah ini adalah menjadi tanggung jawab negara. Ya, tanggung jawab negara. Kenapa? Ya karena memang sekupnya harus luas. Yang intinya guru itu kemudian harus menjadi nyaman ketika kemudian menjalankan profesi gurunya. Nah ini saya melihat begini, Mas. Ini yang kemudian menjadi keprihatinan saya itu begini, Mas. Yang menjadi keprihatinan saya itu begini. Orang itu mati-matian orang itu satu keluarga ini kemudian mati-matian untuk berusaha dalam hal sekolah. Maksud saya begini, orang tua mati-matian untuk cari duit untuk anaknya sekolah. Orang tua mati-matian untuk nyari sekolah anaknya. Orang tua mati-matian ya berdiskusi dalam tanda petik, juga berdebat dengan orang lain mana sekolahan yang baik. Padahal sekolah itu ya menurut saya kemudian bukan menjadi satu yang inti, dia hanya kemudian suplemen dari perpanjangan tangan dari rumah. Tapi orang tidak mati-matian untuk mengajarin anaknya di rumah. Orang tidak mati-matian ya untuk menyiapkan rumah itu sebagai infrastruktur belajar. Orang tidak mati-matian menempa dirinya untuk menjadi guru bagi anak-anaknya. Ya, sehingga seolah-olah beban pendidikan ini orang kemudian alihkan kepada guru dan sekolah, Mas, bukan kepada dirinya. Ini salah, Mas. Ini salah loh. Mereka itu kan hanya kemudian orang yang dibayar. Ya. Bukan saya merendahkan guru, ya memang begitu. Kalau kita pernah belajar tentang nilai ya, atau dalam bahasa Arab atau qimah atau sesuatu yang ingin diambil ketika meraih satu perbuatan itu kan ada 4. Pertama adalah qimah ruhiyah, kedua adalah qimah madiyah. Qimah ruhiyah itu adalah aspek spiritual, qimah madiyah adalah aspek material, kemudian qimah khuluqiyah, aspek akhlak, keempat adalah qimah insaniyah, aspek kemanusiaan. Guru itu qimahnya adalah qimah madiyah. Kalau dia nggak dapat duit dari sekolah, dia pasti resign atau kemudian sekolah gajinya telat, ya pasti akan dia cari sekolah lain yang kemudian bisa. Karena memang uang yang kemudian menjadi yang menjadi tujuannya, tanpa mengecilkan peran guru tentu saja, Mas. Nah, sekarang kemudian menjadi pertanyaan, oke, sekarang kita sudah sepakat ya, Mas ya, sudah sepakat tentang ya sekolah itu kemudian hanya menjadi perpanjangan tangan dari rumah ya. Sekolah itu kemudian membantu kita dalam melakukan proses pendidikan. Ya. Sekolah itu kemudian bukan yang utama, yang utama adalah di rumah. Tapi apakah kemudian sekolah asal-asalan? Ya tidak. Ya, sekolah itu juga harus bermutu, karena pendidikan di rumah kita bermutu, ya kita nyari sekolah anak ya bermutu. Ya kan tentu kita sudah lewat dari bahasan yang tadi, di rumah tidak bermutu, kemudian sekolahnya bermutu, kan enggak, Mas ya. Kita berusaha di rumah bermutu, ya sekolahnya juga harus bermutu. Ya sekarang muncul pertanyaan ini,
menjadi diskusi saya Mas dengan beberapa teman-teman saya ya, teman-teman saya dimanapun mereka nanya, Mas sekolah apa ya untuk anak saya? Ya, karena ya sekolah itu untuk mencapai tujuan pendidikan tadi. Yang pertama adalah adab, yang kedua adalah aspek keilmuan. Ya, secara umum adab ini kemudian ya, secara umum ini kemudian adab ini bisa ditempuh oleh semua sekolah. Tetapi secara corak keilmuan, ya secara corak keilmuan, maka ada yang kemudian sekolah memberikan ilmu dengan corak tertentu. Dalam artian begini Mas, tidak semua sekolah ini memberikan semua corak keilmuan. Maka kemudian sekolah ini saya bagi menjadi dua. Yang pertama adalah sekolah ya secara formal ya. Ini adalah mencapai aspek keilmuan ilmu atau natural science atau al-ilm ya. Otomatis karena kita menempuh sekolah formal ya yang kemudian dengan corak keilmuan adalah ilmu atau natural science, maka kita harus bersekolah lagi secara non formal. Untuk apa? Untuk kemudian mengambil sakofah atau social science. Kenapa begitu? Ya karena kita harus mengambil semua aspek keilmuan, Mas. Ini yang kemudian kita sebut kita mengambil jalur satu. Ya, kita mengambil jalur satu. Yang kedua adalah kita bersekolah secara formal, kita mengambil sakofah. Boleh-boleh. Kita mengambil sekolah formalnya adalah sakofah. Sekolah non formalnya kita ngambil ilmu. Ini yang kemudian saya sebut jalur dua. Ya, jadi ada jalur satu dan jalur dua. Bedanya apa? Yang pertama adalah formalnya adalah ilmu, non formalnya sakofah. Yang kedua adalah sebaliknya. Nah, kita bahas satu-satu, Mas. Jalur satu yang kemudian kita jalur satu ini adalah sekolah formalnya adalah ilmu. Ini secara umum gambarannya bagaimana? Gambarannya begini Mas, secara umum kita bersekolah formal ya ikutin aja jalurnya Mas, SD ya kemudian SMP, SMA ya dan kemudian nanti dia kuliah. Secara umum ini jalurnya ilmu, ini kita harus konsisten Mas, kasihan kalau nggak konsisten anak-anak kasihan. Ya, kalau nggak konsisten anak-anak kasihan. Maksud saya begini. Maksud saya konsisten tuh begini. Ya, kita ngambil SD ya SD. Ya, SMP ya SMA, SMA ya SMA, kuliah ya kuliah. Jangan kemudian SD-nya madrasah ibtidaiyah. Nanti kemudian masuknya SMP ini kadang-kadang dalam aspek-aspek tertentu kalau anak ini tidak kuat nanti kasihan. Kenapa? Nanti aspek ilmunya atau natural science-nya dia kalah dengan anak-anak SD umum. Karena dia bersekolah di SD Islam. Kecuali memang di SD Islam itu secara natural science, secara keilmuan memang diberikan menonjol ya itu nggak masalah. Nah, tapi apa yang kemudian harus kita ingat? Kita ketika kemudian menempuh jalur formal, jalur satu ini, ya, sekolah formalnya adalah sekolah ilmu, maka kita harus mengambil sekolah non formalnya itu adalah sakofah. Maksud saya bagaimana? Kalau kita punya anak SD SMP, ya maka kita harus dorong dia untuk ikut halakoh umum. Pengajian-pengajian umum. Halakoh ini istilah dari kata liko, artinya pertemuan. Maksudnya adalah pengajian umum. Jadi kita punya anak SD sampai kita punya anak SMP, itu dia harus bersekolah non formal, Mas. Sekolah non formalnya apa? Ya halakoh. Karena disitulah social science-nya, sakofahnya, atau ilmu-ilmu keislamannya dia diberikan. Ya, harus dibiasakan dari SD, Mas. Ya, kalau di lingkungan Al-Fatih ya ada namanya yuk ngaji muda. Ya, di SMP ya nanti sudah mulai ada yuk ngaji. Ya, atau banyak lah model-model kajiannya banyak lah. Kita adakan camp untuk anak-anak. Kita adakan nanti model-model pesantren kilat untuk anak-anak. Intinya dia harus halaqah umum, Mas. Ini dalam level SD dan SMP. Ya. SD dan SMP harus dibiasakan kemudian untuk bermajlis. Nah ini kemudian kalau SMA apa?
Kalau SMA apa? Dia sudah harus masuk halaqah intensif atau kemudian ngaji kitab. Ya, kenapa? Ya karena dari secara level keilmuan dia sudah mampu. SMA kalau kita kemudian sudah punya anak SMA, dia harusnya sudah masuk halaqah intensif, Mas. Dia harusnya sudah ngaji kitab. Kalau enggak, kemudian dia ketinggalan. Ya, apa yang kemudian nanti dibuat, apa yang kemudian nanti didapat dari sekolah non formal itu, yang didapat, yang pertama adalah penyadaran, Mas. Ya, ini yang pertama dan utama. Jadi halaqah umum, halaqah intensif, ya. Yang pertama kita dapat, yang utama yang kita dapat ini adalah penyadaran. Penyadaran. Anak itu kemudian sadar bahwa kemudian dia diciptakan di dunia ini untuk apa? Ini yang paling penting menurut saya, Mas. Ya, ini yang paling penting menurut saya. Jadi penyadaran. Kalau di dalam materi saya yang minggu lalu, ini kita terjadi internalisasi akidah. Ya, internalisasi akidah itu di situ. Sehingga ketika dia SMA, dia sudah sadar. Ketika dia sudah bisa balik, dia sudah sadar. Jadi tidak mungkin terjadi krisis identitas atau pencarian jati diri, tidak. Karena dia sudah sadar, dia itu siapa. Kalau dalam bahasa Jawa ini dia sudah tahu sangkan paraning dumadi ini, kemudian dia sudah tahu. Yang kedua apa? Yang kedua dari sekolah non formalnya nanti kita dapat apa? Transfer kepribadian. Ya, transfer kepribadian atau di dalam bahasa Arabnya transfer sasiyah. Ya. Bukan sekedar transfer sakofah. Maksudnya bagaimana? Dia kemudian bisa mempelajari adab dari gurunya. Dia bisa mempelajari semangat dari guru. Dia bisa mempelajari sikap konsisten. Dia bisa mempelajari semangat dalam berkorban, ya, berjihad ini kemudian dari gurunya. Oleh karena itu, cari guru yang baik, Mas. Ya, ini juga tantangan orang tua. Kita sekolah kita sekolah formal yang jalurnya ilmu, mencarikan sekolah yang baik. Kita sekolah non formal, jalurnya sakofah, jalurnya sosialisasi, harus mencari guru yang baik. Jangan kemudian di drop doang kayak ngaji muda udah selesai tanpa ada kemudian komunikasi dengan guru, ya salah, Mas. Piye, Mas? Ya, harus dicarikan guru yang baik. Dicari, dipilih guru siapa, gurunya kemudian di-approach, dideketi, sehingga kemudian ada rasa yang berbeda ketika guru itu kemudian ngajar anaknya. Karena saya lihat, Mas, ya, proses penyadaran, proses transfer kepribadian ini akan berhasil kalau salah satu aspeknya ini adalah kalau gurunya baik, gurunya mumpuni. Ya, makanya harus dicari, Mas. Kadang-kadang malah lebih parah lagi ya, anak sekolah yuk ngaji muda atau ikut yuk ngaji cuman dianterin Gojek. Ya, di drop doang. Ya, orang tuanya kemudian tidak mencari itu yang ngajarin siapa, tidak terjadi proses komunikasi antara orang tua dan guru, ya ini agak susah mencari guru yang baik, ya agak susah seperti itu. Ya kemudian sifatnya apa? Sifatnya kalau kemudian sekolah non formal seperti ini durasinya adalah pendek. Ya, bukan panjang tapi durasinya adalah pendek, Mas. Nah, ini durasinya adalah pendek. Jadi kira-kira sekitar hampir sekitar 2 jam per minggu atau 4 jam per minggu. Tapi efeknya luar biasa. Terjadi proses penyadaran, terjadi proses transfer kepribadian. Walaupun durasinya pendek. Cukup nggak? Cukup insya Allah, Mas. Tanpa saya mengecilkan ya efektivitas dari halaqah ini, tapi itu cukup, Mas. Ya, durasinya pendek. Ini adalah jalur 1. Ya. Kemudian aspek apa yang kemudian perlu diberikan kepada anak-anak kita? Yang kedua adalah selain daripada halaqah umum dan halaqah intensif, ya, ini adalah ngaji Quran. Ya, ngaji Quran. Ya, tahfidz, tahsin, bahasa Arab. Otomatis setelah dia disadarkan. Ya. Jangan kemudian ngaji Quran, tahsin, tahfidz, dia ikut bahasa Arab, dia dibekali peluru tapi nggak tahu peluru itu untuk apa, karena belum terjadi proses penyadaran atau proses internalisasi akidah, itu belum ada. Ini kadang-kadang kasihan, Mas. Orang hanya bisa bahasa Arab, orang baca Qurannya bagus, tapi dia bingung ini untuk apa nanti. Ini untuk apa nanti? Tidak mempengaruhi, tidak menginternalisasi pada dirinya. Yang ketiga adalah setelah dia sadar, setelah ada transfer kepribadian, maka kemudian setelah ngaji Quran, maka yang ketiga adalah ngaji ilmu-ilmu syariah. Ya, banyak ilmu-ilmunya, Mas. Ya.
dari berbagai macam pan atau fak keilmuan, ini banyak sekali yang kemudian harus dipelajari. Nah, ini ada di mana ya? Ada di sekolah yang sifatnya non formal tadi, Mas. Ini adalah jalur 1. Nah, ini apa sharing aja, Mas ya. Dari saya Mas, salut dengan kultur pedesaan ya. Kalau kebetulan di Jakarta ya terhadap kultur Betawi saya salut, Mas. Orang-orang Betawi itu sekolah, SD, SMP, SMA, mereka sekolah. Tapi mereka ngaji. Mas, mulai sore ya, sebelum maghrib mereka ngaji. Setelah maghrib, setelah isya mereka juga ngaji. Ini kultur yang bagus. Mereka sekolah formal ilmu, mereka sekolah non formal sakofa. Nah, ini berlanjut terus. Di pedesaan Jawa juga begitu, Mas. Kalau dulu saya kecil ada disebut madrasah, ada disebut TPA, ada disebut tahassus. Ini sekolah sore. Ketika kemudian saya beranjak kuliah, ya itu kebetulan saya kuliah di Bogor, itu ada kultur yang bagus, Mas. Bukan rata-rata ya beberapa anak-anak mahasiswa itu terbiasa ngalong. Ya, mereka pesantren kalong lah, Mas ya. Mereka pagi sekolah di kampus, ya ketika malam mereka sekolah di pesantren. Ya, malam dan habis subuh mereka sekolah, Mas. Tapi di pesantren ini mereka menempuh jalur 1. Apakah efektif? Efektif, Mas. Efisien? Ya menurut saya efisien. Tetapi setelah terjadi proses penyadaran ya, sehingga bapak-bapak dan mas-mas kalian ya, bapak-bapak dan mas-mas kalian yang perlu dipahami ya, proses ngaji Al-Qur'an dan ngaji ilmu syariah ini harus didahului dengan halaqah. Ya, halaqah atau dalam bahasa PKS-nya liko atau apapun lah, yang di sana ada proses penyadaran dan transfer kepribadian loh, Mas. Kalau enggak ya hanya sekedar ngaji Quran dan ngaji ilmu syariah, ini kasihan anak-anaknya. Dia tidak tahu ini nanti untuk apa, kasihan. Ini adalah jalur 1. Mas, ini kalau ada yang tanya langsung nih, Mas ya. Nanti saya lupa. Ya. Sehingga bagaimana, Mas? Cara memproyeksikannya bagaimana? Cara memproyeksikannya bagaimana, Mas? Jadi kita tujuannya harus perguruan tinggi favorit. Kalau kita mau ngambil jalur 1. Jadi perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang favorit. Ini proyeksi kita di situ, Mas. Jadi kita mikirnya yang jauh dulu kan. Hilirnya dulu seperti apa? Oh, hilirnya kita pengen masuk karena kita menempuh jalur 1 ya harus perguruan tinggi favorit atau perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta favorit. Nah, tinggal di breakdown ke bawahnya, maka kemudian kita harus masuk SMA favorit. Kalau ngambil jalur 1 favorit banyak, Mas, apalagi di Jakarta. Kita harus mengambil SMP favorit. Kita harus mengambil SD favorit. Ya, kenapa? Karena kalau kita susah nggak masuk SD favorit, akan berat masuk SMP favorit. Susah masuk SMP favorit, akan susah masuk SMA favorit. Tidak masuk SMA favorit, agak susah untuk masuk perguruan tinggi favorit. Kalau memang kita ingin menempuh jalur 1. Jadi memang begitu, Mas. Saya lihat begitu. Saya lihat kecenderungannya begitu. SMP favorit, saya tanya yang anak-anak yang murid SMP favorit itu rata-rata semua dari SD favorit. Ya kalau dalam kurva sebaran normal itu, Mas ya, itu ada pencilan ya 1-2 dari SD pinggiran, tapi kan itu kan hanya 1-2. Rata-rata semua dari SD favorit, Mas. Ya, rata-rata semua dari SD favorit. Dan begitu juga SMP favorit isinya begitu, SMA favorit sama perguruan tinggi. Ini yang kemudian harus kita tempuh di jalur 1. Ini contoh realnya ya, best practice-nya apa. Ini seperti guru saya ini. Saya ambil beberapa contoh seperti guru saya. Ini adalah saya manggilnya Ustadz Epi Taufik, yang nama pengajiannya adalah Ustadz Ahmad Muhdi Hidayat. Nah, kalau di dunia pengajian itu ada nama pengajian, ada nama akte, Mas.
Ini nama pengajiannya adalah Ustadz Ahmad Mudi Hidayat, nama aslinya, nama aktenya adalah Ustadz Epi Taufik. Ini adalah contoh orang-orang yang kemudian menempuh jalur satu. Orang-orang menempuh jalur satu. Beliau ini adalah sarjana peternakan di Bogor, ya, kemudian adalah ketika sarjana ini bakat beliau sudah luar biasa Mas ya, ketika menempuh S1 karena beliau ini expert di biokimia. Dia S2 mengambil di dua universitas yang berbeda di Thailand dan di Jerman. Jadi beliau ini bisa ngomong bahasa Thailand, bisa ngomong bahasa Jerman. Ini di S2-nya, di S3 ya dia ngambil di Jepang. Saya dengar beliau mau ngambil postdoktoral. Jadi setelah S3 ada namanya kemudian postdoktoral. Ini luar biasa. Jadi kalau lihat gelarnya ini ya panjang. Nah, beliau ini adalah orang-orang yang kemudian lahir dari produk pendidikan jalur satu. Beliau SD favorit, ya SMP favorit, SMA favorit dan perguruan tinggi favorit ya. Secara formal, tapi kemudian secara informalnya ya beliau kemudian mempelajari Sakofa. Ya, saya ingat ketika saya masih di kampus Mas ya, beliau ini pada saat itu sudah selesai S1 ya. Beliau ini punya keahlian di salah satu keahlian beliau ini dari dulu adalah di aspek bahasa Mas. Jadi beliau bahasa Inggrisnya aktif, bahasa Arabnya juga aktif, baca kitabnya juga jago. Jadi saya pernah mengalami beliau ini ngisi di pesantren pakai kitab Arab. Ngisi di pesantren pakai kitab Arab Mas. Nah, pada saat itu ya kalau ngisi kitab Arab lulusan pesantren ya wajar, ini ngisi kitab Arab lulusan perguruan tinggi negeri kan ini agak aneh. Beliau bahasa Arabnya aktif Mas, jadi saya pernah main ya bisa dikatakan main sama beliau di rumah teman saya, kalau saya nggak salah di daerah Pangandaran itu. Ya, kita pagi-pagi ya bercanda-bercanda, beliau nonton TV. Channelnya Al Jazeera. Kacau ini. Kalau kita pagi ya nonton Shinchan ya, beliau nontonnya udah TV-nya Al Jazeera. Nah, ini beliau menempuh jalur pendidikan satu Mas. Ya, beliau menempuh ya pendidikan yang tadi saya utarakan ya. Beliau halakoh ya. Beliau halakoh kalau nggak salah mulai dari SMA ya, masuk IPB, kemudian masih halakoh, kemudian ngaji Al-Quran, dan kemudian ngaji ilmu syariah secara umum. Ini adalah Ustadz Ebi. Kemudian ada lagi contoh praktisnya ya Mas ya, best practice-nya ini adalah salah satu orang yang saya kagumi juga, ini adalah Ustadz Rahmat Kurnia. Beliau orang Bandung Mas ya, Rahmat Kurnia. Beliau adalah sarjana perikanan S1, S2, dan S3, tapi ya belum kenapa di dalam negeri semua ya, karena beliau memang ditugaskan oleh gurunya itu untuk selalu di kampus Mas, karena beliau menjadi mentor bagi dosen-dosen muda dari teman-teman saya. Jadi beliau ini produknya adalah Ustadz Epi. Ya, jadi banyak lagi ustadz-ustadz, tapi seletingnya Ustadz Epi. Nah, Ustadz Epi ini nanti menjadi mentor bagi seleting saya Mas. Jadi beberapa teman saya sekarang dosen ini hasil didikannya dari Kang Epi. Nah, istimewanya beliau Mas, beliau ini S1 sampai S3 semua cum laude. Dan beliau luar biasa Mas ya. Beliau menurut saya contoh bagaimana beliau itu mendidik keluarganya dengan nilai-nilai keislaman luar biasa. Beliau di rumah berkomunikasi dengan keluarganya ini menggunakan bahasa Arab Mas. Menggunakan bahasa Arab. Jadi anaknya ya ada yang dokter, ada yang mereka menggunakan bahasa Arab, dan beberapa anaknya ini hafiz Quran. Menurut saya adalah luar biasa, dan semua anaknya pejuang. Ya.
Bukan hanya orang yang kemudian ngerti Islam, tapi semua adalah pejuang. Ini adalah perspektif untuk apa Mas yang menempuh jalur 1. Nah sekarang kita lanjut jalur 2. Jalur 2-nya bagaimana? Tetap ya, jalur 2-nya sekolah formalnya adalah sekolah formal yang sifatnya mengajarkan sakofah atau mengajarkan Islam. Berarti harus masuk madrasah ibtidaiyah, madrasah sanafiyah, kemudian madrasah aliyah. Kenapa begitu? Untuk kemudian mempermudah anak-anak kita, Mas. Maksudnya begini, kalau anak kita mau kita masukin jalur 2, jangan disekolahkan SD. Nanti dia akan berat di MTS-nya. Karena di MI ini sudah diajarkan bahasa Arab, sudah diajarkan ilmu-ilmu khas keislaman, sedangkan di SD tidak. Nanti dia di MTS diajar Islam, nanti kasihan anaknya bisa mutung, Mas. Jadi harus disiapkan dari dulu. Tapi kalau anak kemudian sudah terlanjur masuk SD, bisa nggak dimasukkan MTS atau anak SD bisa nggak dimasukkan pondok? Bisa, tapi memerlukan effort. Otomatis effort dari orang tuanya yang ini kemudian lebih besar, Mas. Bisa, apalagi anak kita cerdas, nggak ada masalah, Mas. Nah, kesamaan dari apakah kita mengambil jalur 1 atau jalur 2, ini tetap harus ada konsep penyadaran dan transfer kepribadian, Mas. Ini tidak boleh lepas. Tidak boleh lepas. Ya, proses penyadaran dan kemudian transfer kepribadian ini kemudian tidak boleh lepas. Walaupun anak kita MI, MTS, dia harus ngaji khusus, Mas. Ngaji intensif. Harus, Mas. Jangan kemudian anak kita sudah di pondok dibiarkan saja, jangan, kasihan. Karena juga di pondok itu banyak kemudian corak pemikiran yang berkembang itu banyak. Kasihan anak kita kalau kemudian tidak dibekali corak pemikiran tertentu, harus ada proses penyadaran di dalamnya. Ustadz Hafiz Abdurrahman itu walaupun dia kiai punya pondok, anaknya di waktu yang lalu, Mas, itu anaknya sekolah di Darun Najah, Mas. Sama seperti sekolahnya anaknya Mas Novi. Saya tanya Mas Novi juga bilang pernah ketemu Ustadz Hafiz di Darun Najah. Ustadz Hafiz itu tiap minggu ke Darun Najah menghalangi anaknya, Mas. Jadi tetap halako itu prosesnya harus berjalan. Cuma tidak perlu diajari ngaji Al-Quran dan ngaji ilmu syariah. Kenapa? Karena di sekolah sudah diajarin, Mas. Nah, perbedaannya dengan jalur 1 itu lebih enak. Tidak usah ngaji Al-Quran di luaran, tidak usah ngaji ilmu syariah di luaran, karena sudah ada di sekolah formalnya. Tetapi ngaji Al-Quran dan ngaji ilmu syariah diganti apa? Diganti apa yang kemudian dinamakan entrepreneurship. Sehingga kemudian anak itu kemudian mempunyai skill atau mempunyai kafaah untuk dia kemudian mendapatkan bekal hidup. Ya Mas ya. Dapat duit. Sehingga anak itu harus seperti itu, Mas. Apa yang kemudian menjadi skillnya, ini kemudian yang harus diperdalam. Apakah dia kemudian punya skill yang sifatnya praktis, apa ini kemudian harus dikembangkan. Ya, ini kemudian di jalur 2. Kalau tidak susah, Mas. Nanti dia mempunyai kemampuan dalam ilmu-ilmu syariah dan Al-Quran, dia sudah sadar, tapi kemudian dia susah kemudian untuk nyari duit. Ya, secara kasar, ngomong kasar, nyari duit. Sehingga ya ini yang kemudian tidak kita harapkan. Ya, dia cari ustadz, akhirnya kemudian nyari duit. Ini repot nanti. Nah, kalau kemudian jalur 1 kita itu ujungnya adalah perguruan tinggi favorit ya, Mas ya, yang tadi ya. Kalau jalur 2 ini ujungnya apa? Ya ujungnya universitas yang paling ngetop di dunia, yang Ahlus Sunnah wal Jamaah tentu saja, Mas. Ini ada 2 jalur. Pertama, jalurnya adalah di Mesir, di Al-Azhar. Yang kedua adalah di Tarim, Hadramaut, Yaman. Ya, jadi di Al-Azhar ini biasanya orang-orang yang bisa dikatakan non Alawiyin, ya. Ini biasanya Al-Azhar, tapi kalau dia kemudian ada darah Alawiyin, biasanya orang itu ke Yaman. Jadi seperti Ustadz
seperti Habib, seperti dari itu biasanya dari Yaman secara umum. Ada lagi yang ketiga sebetulnya dari Mekah. Ini dari keluarga Syekh Muhammad bin Ahmad bin Alwi Al-Maliki di Mekah. Ya, kedua adalah Madrasah Aliyah. Ya, ketiga adalah Sanawiyah, yang keempat adalah Madrasah Ibtidaiyah. Jadi runtutannya harus itu Mas ya. Proyeksinya ke depan, ya ini kemudian Al-Azhar, ya berarti harus Madrasah Aliyah, harus Sanawiyah, dan kemudian harus Ibtidaiyah. Nah kalau mau Al-Azhar tapi dari SMA bisa nggak? Ya ini berat. Kalau masuk masalah aliyah tapi bukan dari sanawiyah, ya ini juga berat, dan seterusnya. Contoh seperti apa Mas ya? Ini contoh seperti Ustadz Hafiz. Ustadz Hafiz ini kemudian menempuh jalur 2. Ya. Beliau adalah sarjana Universitas Negeri Malang. Kalau nggak salah beliau mengambil bahasa Arab Mas, bahasa Arab atau sastra Arab. Kemudian S2 beliau mengambil di Malaysia. Beliau itu dari kampus, beliau mondok di Pondok Pesantren Nurul Haromain di Pujon Malang ini. Pondok pesantren yang sangat disegani, terutama bagi yang mengambil jalur Mekah, jalur mengambil garis dari Abuya Sayyid Muhammad bin Ahmad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani itu. Ya ini ujungnya itu adalah Pondok Pesantren Nurul Haromain, Mas. Nanti silahkan googling Mas, saya kalau cerita di sini kepanjangan. Ini adalah Ustadz Hafiz. Jadi saya ini piye ya Mas ya, karena kebetulan juga guru-guru saya ini adalah belajarnya ke Ustadz Hafiz. Ini saya mempunyai kesan yang mendalam terhadap beliau. Beliau ini secara penampilan biasa, ya secara tulisan biasa, ya secara omongan ya mungkin biasa, tapi secara keilmuan itu beliau luar biasa Mas. Tapi keilmuan beliau ini bagi orang-orang awam ini tidak akan terlihat lah ya. Tapi beliau ini adalah luar biasa Mas. Menurut saya adalah orang yang kemudian secara keilmuan susah dicari tandingannya. Wah banyak Mas yang saya ceritain lah, nanti mungkin nggak di sini. Contoh yang lain apa? Ini adalah Ustadz Mahmudi Sukri, ya, pengasuh Pondok Pesantren Darul Mutakin ya Batu Malang. Ini juga beliau ini luar biasa. Beliau alumnus Tarim Hadramaut Yaman, ya beliau adalah masuk kelas khusus mustahid ya Mas ya. Beliau adalah pakar bahasa Arab. Ya ini beliau menempuh pendidikan jalur 2. Satu lagi seperti apa? Ini seperti Ustadz Yuwana Rian Tresna. Ya, Ustadz Yuwana ini juga Ustadz muda. Ini beliau masih seumuran saya, tapi kapasitas keilmuannya luar biasa. Ya S1 ilmu hadis, ya Sunan Gunung Jati, S2 juga di Sunan Gunung Jati. Sekarang beliau kandidat doktor di Sunan Gunung Jati. Ini beliau punya pondok namanya Ma'had Darul Hadis Khodimus Sunnah di Bandung. Nah, ini adalah contoh best practice untuk jalur 1 dan jalur 2. Nah, ini kesimpulannya Mas ya. Ada banyak sesat pikir tentang sekolah ya, yang mengatakan adalah sekolah adalah segalanya. Tidak, sekolah bukan segalanya Mas. Jangan habiskan energi kita kemudian untuk sekolah. Ya. Karena yang penting adalah di rumah. Saya punya teman Mas, namanya Mas Hidayat Arifianto. Kalau teman-teman manggilnya Ustadz Dayat, Mas Dayat itu saya manggilnya Mas, itu temannya Mas Cahyo itu. Mas Dayat itu semua anaknya homeschooling, nggak sekolah. Tetapi dari aspek keilmuannya juga mumpuni luar biasa. Anaknya yang pertama itu, yang ini SMP-nya di Ma'had Syariful Haromain di Bogor, ya si Lais ini, Dek Lais ini hafal Quran Mas. Tapi homeschooling, dan semua anaknya kalau nggak salah 5 Mas ya, semua adalah homeschooling. Jadi bukan sekolah adalah segalanya, tapi rumah adalah segalanya. Yang kedua, sesat pikir sekolah apa? Kita kemudian tidak ada visi pendidikan. Kenapa anak masuk di sana? Ya karena memang kebetulan bisa masuk di sana, ya itu salah Mas. Jadi tidak ada rancangan, kemudian tidak ada visi, ya tidak ada hilir itu, anak itu mau kemana? Anak itu kemudian
mau kita masukkan ke jalur 1 atau 2 itu tidak mengerti. Jadi kadang-kadang mau mondok ya setelah lulus SMP. SMP-nya SMP jalur 1. Kira-kira stres nggak Mas? Stres. Anaknya stres. Karena dia tidak ada habit untuk ke sana, Mas. Visi pendidikannya tidak digariskan oleh ayah mereka. Kasihan anaknya, Mas. Atau kemudian anak belum ada proses penyadaran, anak kebetulan masuk jalur 1, tapi belum ada penyadaran, ya, belum ada penyadaran, belum ikut halaqah, langsung kemudian disuruh ngaji Quran, ngaji ilmu syariah, ya kasihan. Stres anaknya, Mas. Harus ada proses penyadaran dulu. Kemudian sekolah, ya kita pengen anaknya bersekolah, ya, tapi baper. Ya, kita sebagai orang tua itu baper, ya karena ya tadi Mas mungkin belum ada visi pendidikan. Guru galak, ya orang tuanya baper. Maksudnya baperan itu sebagai orang tua, Mas. Guru galak, orang tuanya baper. Saya ingat Mas ya dulu waktu saya zaman sekolah, saya sekolah SD itu kira-kira tahun 90-an awal, Mas. Saya sekolah SD 90-an awal itu guru saya udah ngeri-ngeri, Mas. Guru saya ngeri-ngeri, pulang itu kadang-kadang kalau anaknya nggak bisa itu pulang muridnya nangis. Nah, muridnya nangis. Tapi apakah ada kasus kemudian orang tuanya ke sekolah marahin gurunya? Nggak ada, Mas. Bahkan saya pernah melihat dengan mata kepala saya sendiri ketika penerimaan rapot itu masalah satu teman sekolah kakak saya. Kebetulan kakak saya itu kan 2 tahun di atas saya. Itu bilang sama gurunya, kalau mau dihajar, hajar saja Pak anaknya. Jadi guru galak itu biasa, Mas. Kalau kita pondok itu di gontor itu ya, telat sholat dijilid, itu wajar. Sampai saya punya teman itu pulang dari gontor liburan itu punggungnya merah-merah, itu dijilid sama gurunya, itu wajar. Itu kan bagian dari proses pendidikan. Kemudian sekolah kotor. Ya kita niat untuk menyekolahkan anak kita, kita tahu itu adalah sekolah yang terbaik. Tapi kebetulan sekolahnya kotor. Ini juga susah, Mas. Saya juga mengatakan begini, kita semua ingin bersih. Pasti kita ingin bersih. Kita merancang satu sistem supaya kemudian lingkungan pendidikan kita bersih. Tapi ini juga nggak gampang. Apalagi sekolahnya itu sekolah grosiran, Mas. Yang itu kemudian muridnya banyak, itu agak susah. Ya contoh kecil begini, Mas. Saya kebetulan mengelola Al-Fatih ya. Bagaimana menjaga Al-Fatih ini kemudian selalu bersih, ini juga nggak gampang ternyata, Mas. Ini nggak gampang, Mas. Nggak gampang. Padahal Al-Fatih itu ya hanya kecil lah, hanya musola kecil lah. Tapi bagaimana menjaga Al-Fatih ini selalu bersih, ternyata nggak gampang. Kadang-kadang selalu ada kemudian hubungannya dengan biaya. Biaya dan kemudian banyaknya orang yang kemudian ada di sana. Ini nggak gampang. Semua orang ingin bersih, Mas, tapi bagaimana kemudian menjaga kebersihan ini juga nggak gampang. Sehingga kadang-kadang kita melihat di sekolah-sekolah, apalagi kemudian di sekolah-sekolah yang jalur 2, Mas, yang formalnya itu adalah social science atau sakofa, ini memang luar biasa, Mas. Anak saya kemarin pulang dari di Bogor, dia mondok sebentar di Bogor, bukan mondok pesantren tapi hanya sekolah untuk kepemimpinan ya, Mas ya. Itu skabies. Kena skabies di perutnya. Nah, susah, Mas. Kemudian jarak jauh. Ya kalau kita sudah ingin kemudian menyekolahkan anak kita, saya pikir jarak itu kemudian tidak menjadi masalah. Jauh dekat itu bukan anak itu kan bukan milik kita, Mas. Itu milik Allah yang kemudian dititipkan kepada kita. Berarti kita harus tega. Jauh nggak ada masalah. Kita rindu, Mas. Kita pengen ketemu. Tapi insya Allah bisa jadi kita tidak ketemu. Tapi kalau kita jalurnya sama, visi kita sama, insya Allah nanti kita ketemu di surga, Mas. Saya selalu mengatakan begitu. Karena kebetulan juga istri saya jauh, rumahnya jauh. Suatu saat nanti kita harus pulang, ya tidak ketemu anak saya kemudian sudah mondok, saya kebetulan sudah keburu meninggal atau istri kebetulan, udah kita nggak usah pusing lah. Kalau kemudian kita jalurnya sama, visinya sama, kita nanti pasti akan ketemu di surga. Kalau kemudian kita tidak punya kesempatan ketemu di dunia, kita ketemu di surga pasti. Nah, yang repot adalah visi dan jalurnya ini berbeda dengan kita ya. Kita
Udah nggak ketemu di dunia, bisa jadi di surga juga nggak ketemu. Kemudian apa? Sesat pikir apa? Baper lagi apa? Kasihan anak. Ya, ini juga repot, Mas. Ya, kita harus kemudian menyingkirkan rasa kasihan terhadap anak. Ya, karena kalau kita kemudian kasihan sekarang, akan lebih kasihan masa depan. Kalau kemudian anak itu tidak menguasai ilmu dan kemudian tidak menguasai sakofa, kasihan, Mas. Dan menurut saya, kasihan yang paling kasihan atau ujung dari kasihan, Mas ya. Ya, ultimate kasihan lah. Itu ketika kemudian anak itu kemudian masuk ke dalam neraka. Kasihan, Mas. Jadi daripada kemudian dia masuk ke neraka, dia harus dididik yang benar dan lain-lain. Kemudian nggak punya uang, ini juga merupakan sesat pikir sekali. Bagi saya begini, Mas. Bagi saya begini, uang itu susah dicari, betul. Saya juga nggak punya uang. Tapi apakah uang itu adalah bottleneck pendidikan? Itu tidak, Mas. Tidak. Banyak kemudian contoh seperti itulah. Banyak contoh yang kemudian, kalau anak kita pinter, kalau anak kita mampu, kalau kita kemudian mempunyai keinginan, insya Allah Allah akan memberikan rezeki. Rezeki itu adalah pemberian, Mas. Ya, pemberian yang itu bukan selalu berbentuk uang. Maksud saya begini, saya punya teman, Mas. Saya pernah share di profilnya di Bosku itu Dokter Slamet Widodo itu. Dokter Slamet Widodo, saya panggilnya Slamet karena adik kelas saya, Mas, adik kelas saya setahun, skripsinya itu ngerjainnya bareng sama saya itu. Slamet itu sekarang menjadi ahli robot di kampus. Ya, S1 di Bogor, S2 di Taiwan, S3-nya di Jepang. Bapak dia tukang batu, Mas. Keluarganya, satu keluarga itu kalau nggak 7-9 saya lupa. Dan semuanya itu nggak kuliah. Nah kebetulan Slamet ini pengen kuliah, keluarganya kemudian berunding, ya karena intinya nggak punya duit. Bagaimana ini Slamet pengen kuliah tapi nggak punya duit, ya udah kita iuran aja ke satu keluarga itu sehingga mempunyai bekal. Slamet ini rumahnya di Kediri. Jadi akhirnya dari iuran keluarganya ini akhirnya dapatlah uang untuk perjalanan dari Kediri ke Bogor, dan uang untuk uang masuk itu masuk ke kampus itu pada era saya itu sekitar 1.150.000 sekitaran itu, Mas, karena masih disubsidi oleh pemerintah, murah itu akhirnya masuk, Mas. Setelah di Bogor punya uang enggak, parah, Mas. Slamet itu udah kayak wayang ininya badannya karena nggak pernah makan, bukan karena perawakannya ya kurus, karena nggak pernah makan. Jadi hidupnya di musola, ya berharap beras kasihan dari sekitarnya. Kemudian situasi udah mulai berubah ketika semester 1 alhamdulillah berhasil dia lewatin, dia pinter, Mas, cum laude, IPK-nya bagus, dia akhirnya mendapat beasiswa dari Monsanto 750.000 per bulan. Nah itu mulai jalan hidupnya mulai bagus lah. Dia mulai ngelesin, ya mulai ngaji ya bareng saya dan lain-lain. Alhamdulillah ya sekarang dia sudah doktor dan jadi dosen di kampus. Nah kemudian sesat pikir ya seputar pendidikan sekolah anak-anak kita. Ya kita tahu anak kita itu menempuh jalur satu, tapi kita nggak approach anak-anak kita kemudian untuk belajar non formal sakofa, Mas. Ya sehingga anak itu kemudian secara keilmuan sains, secara keilmuan natural sains dia pintar, tapi secara sakofa dia bodoh. Secara sakofa dia bodoh, Mas. Wudu nggak bisa, baca Quran nggak bisa, mau wudu klasifikasi air juga nggak bisa. Wudunya ya, pakai air di ember atau percikan air wudunya masuk ke ember. Nah, itu kan itu fatal yang dasar itu, Mas. Kenapa ya? Karena dia awam, bodoh, Mas, secara sosial science, secara sakofa dia bodoh. Sehingga kadang-kadang kepepet. Oke, kita suruh belajar agama. Kata apa? Ketika anak kita bermasalah.
nakal, pacaran, narkoba, nggak nurut sama orang tua, baru disuruh ngaji. Ini banyak saya temui, Mas. Jadi anak-anak ngaji yang disuruh ngaji ke saya, tapi anaknya bermasalah. Bukan karena kemudian tuntutan dari dari orang tuanya secara awal, tapi adalah karena paksaan situasi. Apakah ini kemudian benar ya? Apakah ini kemudian terlambat? Ya, memang tidak ada kata terlambat, Mas, tapi sayang karena seharusnya sudah bisa dioptimalkan dulu dari dia awal. Kasihan, Mas, saya selalu menaruh iba terhadap anak-anak seperti ini. Saya selalu sayangi mereka, saya selalu cintai mereka, sebagaimana saya mencintai anak-anak saya dan adik-adik saya. Karena mereka itu kasihan. Ya, mereka itu kasihan. Mereka itu kayak gitu bukan karena dirinya, tapi karena paksaan dari kondisi sekitarnya gitu loh, Mas. Karena saya juga pernah mengalami fase kehidupan seperti itu. Kenapa? Karena saya juga nggak ngerti gitu, sehingga bermasalah. Kemudian kenapa kemudian akhirnya sekolah menempuh jalur 2? Karena tidak diterima di sekolah umum ini juga, atau karena tidak diterima di jalur 1, dia terpaksa bersekolah di jalur 2. Saya tanya kenapa pesantren? Ya, karena nggak masuk. SMA negeri nggak masuk, SMA swasta nggak masuk. Ya udahlah pesantren aja dan tidak sekolah. Ini adalah kemudian saya pikir. Kemudian yang terakhir, Mas, ya terakhir ini nggak usah masih banyak slide-nya ya, masih banyak slide-nya, maaf. Kemudian ini, Mas, jadi gini, tentang visi pendidikan itu adalah hak prerogatif orang tua, dalam hal ini CQ adalah bapak, dan ini menurut saya tidak bisa didiskusikan dengan anak. Kenapa? Karena anak secara akal belum nyampe, Mas. Anak belum balik, anak belum kemudian dewasa. Contoh begini, saya diskusi sama anak saya, mana mau main bola atau mau karate? Ya itu jawabannya semua udah tahu, pasti main bola. Tapi kan itu tidak bisa didiskusikan, Mas. Ya, jadi sesat pikir yang kelima adalah apapun dan kapanpun itu selalu didiskusikan. Jadi ada beberapa hal yang bisa didiskusikan, ada beberapa hal yang tidak didiskusikan. Masa visi pendidikan nggak usah didiskusikan. Karena anak pasti akan milih sesuatu yang indah, sesuatu yang enak menurut hawa nafsu dia. Jadi terkait dengan hak Allah ini tidak ada diskusi. Sholat ya sholat, nggak ada diskusi. Nggak boleh pacaran, nggak usah ada diskusi. Kenapa hak Allah? Terkait dengan keahlian, maka dirujuk ke yang ahli. Jangan didiskusikan, karena ini terkait dengan kafaah. Contoh, kalau di lingkungan kita, kalau tanya masalah air ya Mas Budi. Kalau tanya masalah palet ya Mas Arif. Kalau tanya masalah masak-masak ya Mas Moko atau Mas Panca. Ya nggak usah didiskusikan karena percuma didiskusikan ya orang yang lain nggak ahli ya. Kalau tanya masalah COVID ya dokter. Tanya masalah COVID ke tukang bekam ya nggak nyambung, Mas. Kalau tanya ke tukang bekam ya tentang bekam aja. Ya, jadi menurut saya seperti itu. Kemudian terkait dengan masalah umum ya kemudian baru didiskusikan. Yang kira-kira masalah umum Mbak, yang kira-kira semua orang itu mengerti dan tahu. Jadi kalau kita nyuruh anak kita sholat ya kita harus sholat. Kalau kita nyuruh anak kita ngaji ya kita harus ngaji. Berasa. Kalau kita nyuruh anak kita ngaji ya kita harus ngaji, Mas. Kalau kita harapannya anak kita soleh ya kita harus soleh. Walaupun kita sekarang belum soleh tapi kita kan menuju ke arah kesolehan, Mas. Yang kedua adalah keridhaan orang tua. Maksud saya begini, Mas. Bagaimanapun kondisi anak kita, kita harus ridho. Jangan mendoakan keburukan terhadap anak, jangan jahat terhadap anak. Apapun kondisi anak kita, Mas. Ini memang perlu laku spiritual yang lama, Mas ya. Saya melihat beberapa orang tua itu kesel sama anaknya, nggak ridho sama anaknya. Jangan, Mas. Apapun kondisi anak kita nggak boleh kesel, nggak boleh nggak ridho. Karena kalau kita nggak ridho, Allah juga nggak ridho. Dan itu nanti anak akan belangsak, Mas. Kasihan. Kita harus ridho lah. Kita harus maafkan anak kita harus ridhoi mereka, sehingga jalan mereka itu supaya lebih mudah. Yang ketiga adalah kemampuan orang tua sebagai inspirator. Maksudnya inspirator terhadap anak. Jadi anak itu kalau ditanya, apa sih yang menjadi inspirator ya orang tua saya. Kita lanjutkan, terakhir Mas, masih banyak.
Ya, orang tua yang bagaimana pertama tega, ikhlas. Anak bukan milik kita, Mas, milik Allah. Kita harus ikhlas. Kemudian tawakal. Ikhtiar. Kita harus berikhtiar. Kemudian percaya, maksudnya percaya kepada lembaga pendidikan. Saya kira cukup sekian, Mas. Saya serahkan kembali ke moderator untuk tanya jawab. Oke, Terima baik, kasih. Ustaz. Terima kasih Ustaz atas paparan yang disampaikan. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan paparan tentang kajian pendidikan dan buat saya sih yang mendengar cukup menarik ya karena pasti justru menimbulkan banyak pertanyaan. Dan saya aja sudah ada beberapa hal yang saya ingin tanya. Mungkin dari teman-teman dulu saya buka, jika ada yang ingin bertanya bisa raise hand atau juga bisa buka saluran suaranya karena dari host sudah dibuka, sudah bisa meng-unmute. Ada yang ingin bertanya dari teman-teman? Dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Oke, Pak TJ, silakan Pak. Assalamualaikum Pak, teman-teman semua. Waalaikumsalam. Ini dalam masa pandemi ini berarti ada hikmahnya juga, Tete. Orang tua jadi lebih dekat ke anak untuk memberi pendidikan. Tapi yang saya dengar malah banyak orang tua yang mengeluh gitu loh. Sampai kemarin 2 hari lalu ada berita bahwa seorang ibu gara-gara ngajar anaknya daring dia sampai ngebunuh anaknya. Astagfirullahaladzim. Iya, saking stresnya katanya kan. Berita itu ya. Kayak gitu. Nah, terus di sisi lain bagaimana ilmu yang didapat anak itu rata-rata kan sekarang dari Mbah Google nih, ya kan? Jadi semua anak nih kita nggak bisa nilai secara umum. Contohnya gini dah, bukannya ini saya hitung-hitungan ranking. Cuma ranking 1 zaman dulu belum ada Google dibandingin sekarang daring nih, gitu. Itu nggak bisa dibedakan gitu loh, ya kan? Anak yang berprestasi dengan anak yang biasa aja, dengan adanya Mbah Google ini nggak bisa jadi patokan bahwa anak itu pinter bener-bener, ya kan? Karena kecerdasan dia bisa terima ilmu dari gurunya, makanya dia ranking 1 atau enggak gitu kan? Seperti itu gitu loh. Terus kedua, dengan adanya daring ini si anak malah jadi, kalau beberapa pendapat gitu jadi kuper gitu loh. Dalam artian di rumah aja, nggak bersosialisasi dengan teman-temannya, nggak bergaul gitu kan. Seperti itu, Tat. Itu kira-kira gimana tuh, Tat, kita menyikapinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau langsung dijawab aja atau mau dibuka pertanyaan lagi? Boleh saya jawab langsung aja, Mas, ntar lupa. Baik, Ustaz. Langsung saya jawab boleh, Mas, ya? Boleh, Mas. Ustaz, silakan. Ya. Jadi gini, Mas, Cahya, memang betul. Jadi memang ya Mas, ketika kemudian masa terjadi pandemi itu menurut saya betul, itu adalah hal yang harus kita syukuri betul-betul, Mas. Ya. Ada kemudian banyak hikmah yang kemudian bisa kita syukuri lah. Terutama di keluarga saya itu, saya sekarang ngantor ya paling seminggu 2 kali ya, saya lebih bisa memahami anak-anak saya yang dulu ya saya berangkat itu anak-anak ya masih belum sepenuhnya bisa deket, ya saya pulang ya ketemu mereka bentar, kemudian saya pergi lagi, ya saya sekarang lebih bisa bareng sama mereka, jalan sama mereka, itu harus saya syukuri lah, Mas. Nah, yang kedua, kok ada sampai orang tua yang seperti itu lah, itu memang ya itu, Mas, tidak ada visi pendidikan dan merasa kemudian sekolah ada segalanya. Orang tua tidak mempunyai kapabilitas sebagai seorang guru dalam aspek apapun, ya, tidak mempunyai kapabilitas sebagai guru dalam aspek apapun, tidak ada keilmuan yang kemudian diberikan kepada anaknya. Ini kan tragis, Mas, ini kan tragis gitu. Terus siapa yang kemudian harus mengajar anaknya kalau nggak dia sendiri? Nah, ini susah. Nah, saya juga hal ini sebagai imbas dari tidak ada visi pendidikan dari awal.
Ya, yang kedua, pertanyaan Mas Cahya yang kedua, saya melihat begini Mas, untuk pendidikan ya, untuk pendidikan itu tidak boleh ada berhenti. Jadi proses pendidikan ini kemudian harus terus berjalan. Ya, jadi eh, masa pandemi seperti ini harus kita adaptasikan. Tidak membuat proses pendidikan ini kemudian berhenti. Nah, berarti untuk ya kalau anak-anak kemudian mengambil jalur 2, Mas, ya jalur 2 ya yang sekolah non formal dalam artian sekolah-sekolah yang sifatnya pondok ini menjadi nilai plus tersendiri, Mas, karena pondok ini secara umum terisolasi dari luar, dan ini insya Allah kemudian bisa terbebas dari COVID. Ya, jadi di beberapa pondok ini ya masih melangsungkan pendidikan seperti sewajarnya. Ketika sekolah-sekolah di jalur 1 ditutup, IPB itu udah lockdown udah lama banget tuh, Mas. Udah dari sejak awal berapa bulan yang lalu, itu 6 bulan lalu mungkin itu udah lockdown. Apakah kemudian menjadi anak itu kuper ya? Enggak, Mas. Nah, tergantung ya visi kita, pendidikan kita seperti apa. Intinya kalau bagi saya secara praktis, Mas ya. Secara praktis itu begini. Memang musuh terbesar orang tua sekarang, Mas ya. Ya selain dari yang kemudian saya sebutkan di atas itu adalah gadget, Mas. Kita harus berpikir, Mas ya. Gadget itu adalah penghalang terbesar menurut saya sekarang ini, yang bagaimana anak kita itu mencintai ilmu, Mas. Ya, mencintai ilmu itu adalah gadget terbesar. Ya, jadi bagaimana harus kita tumbuhkan rasa kemudian untuk mencintai ilmu secara umum. Jadi yang dia dapat itu kemudian bukan nilai, Mas, tapi ilmu, kecintaan terhadap ilmu secara umum. Sehingga bagi orang tua kita, ketika anak kita kemudian nilainya bagus, nilainya jelek, ya dia tidak gusar. Ketika nilainya bagus, ya dia bersyukur. Yang penting anak itu kemudian mempunyai kecintaan terhadap ilmu itu loh, Mas. Dia belajar itu senang, kemudian dia merasa senang kemudian untuk mengaplikasikan pelajarannya, dia ada perubahan tingkah laku. Ini yang menurut saya ya orang tua itu harus fokusnya ke situ dalam aspek penilaian terhadap anak, bukan nilai ya, Mas. Kalau kemudian dia nilainya bagus tetapi adab dan ilmu itu tidak terinternalisasi dalam dirinya, tidak merubah perilaku dia, ya menurut saya pendidikannya gagal walaupun nilainya bagus, Mas. Menurut saya begitu. Nah, saya kira sekian, Mas. Silahkan kalau ada pertanyaan lain. Baik, bagi teman-teman masih ada yang ingin bertanya? Atau dari saya dulu nih, Tat. Saya juga pengen nanya, Tat. Jadi, kan tadi ada jalur 1, jalur 2. Tat, ya. Jalur 1, jalur 2. Sebenarnya sekarang boleh dibilang ada sekolah yang paket combo, Tat. Jadi, dia ada formalnya, juga ada sakofahnya, ada ilmunya, ada sakofahnya juga ada di situ. Alhamdulillah di sekolah anak saya tuh kayak gitu. Cuman ada yang model seperti itu. Termasuk juga pesantren-pesantren modern. Kayak kalau boleh disebut merek kayak Nurul Fikri, itu kan ada gitu. Tapi ada yang misalnya kayak Sulaimania, dia tuh fokus bener-bener belajar Quran gitu ya. Nah, pada saat kita mau mengarahkan anak ke pendidikan, jalur pendidikan itu, kita melihat potensi anak, atau maksudnya potensi dalam tanda kutip begini, pola yang tadi paket combo dengan yang benar-benar sakofah murni itu kan memang akan kultur pola pendidikannya kan akan beda gitu ya. Gitu. Kita wajar gak sih misalnya kita ngelihat potensi atau ininya anak gitu loh, karena kan kalau saya tuh kadang-kadang mikirnya gini, saya itu kalau saya kan ngaji aja baru gitu ya, baru ngaji gitu kan. Jadi pola kehidupan saya boleh dibilang masih acak-acakan gitu kan. Ada perasaan saya tuh khawatir gitu loh ketika saya nanti masukkan ke yang kepengennya saya sih, pengen anak saya tuh ke sakofah, karena yang
lebih cenderung berat ke sakofahnya gitu kan. Tapi saya ada ketakutan ketika anak saya dengan pola kehidupan saya yang sekarang ini masih belum baik gitu kan, saya masukkan ke sakofah, dia akan shock gitu saat di situ. Itu mungkin nggak sih, Tat? Atau seperti apa, Tat? Harusnya, Tat? Gitu loh. Ya, jadi gini Mas, kita masuk jalur 1 dan jalur 2 itu berdasarkan apa kita bisa masukin anak kita ke jalur, ya itu betul Mas tadi, berdasarkan bakat anak, berdasarkan sesuatu yang menonjol terhadap anak itu. Dari aspek itu kemudian kita harus optimalkan Mas. Ya contoh seperti anak saya ya Mas. Anak saya itu kalau yang pertama bisa jadi nanti akan jalur 1. Anak saya yang pertama bisa jadi nanti akan jalur 2. Anak saya yang kedua itu nanti bisa jadi akan jalur 1. Kenapa? Karena minat dan bakatnya berbeda Mas. Walaupun kemudian pendidikan dan ininya sama, karena memang berbeda Mas. Itu. Walaupun juga tidak salah untuk ini, untuk anak-anak yang kemudian berbakat secara natural science kemudian dimasukkan ke jalur 2 juga tidak salah, itu kan hanya pilihan Mas. Tapi Mas, ada hal yang kemudian kita harus perhatikan, maksudnya begini Mas. Maksudnya begini, di dalam keilmuan, ilmu itu semua berguna walaupun kewajibannya berbeda. Contoh ilmu kedokteran itu fardu kifayah, tapi ilmu untuk sholat itu fardu ain. Jadi tidak adanya dokter di dalam satu Korea atau satu negeri, ini membuat satu negeri dosa semua Mas. Kalau kemudian di jumlah dokter itu kemudian tidak mencukupi, itu kan yang disebut fardu kifayah, itu kan seperti itu. Ya, jadi fardu sampai kewajibannya ini kemudian tertunaikan. Kalau fardu ain, fardu terhadap diri itu sendiri. Tetapi dari aspek fardunya sama-sama fardu, sama-sama wajib. Ini yang kemudian harus kita paham. Jadi sama-sama wajib. Belajar ilmu kedokteran dan belajar ilmu agama, belajar tata cara itu sama-sama wajib. Cuman kewajibannya skalanya berbeda. Yang satu secara kifayah, yang satu kemudian secara ain. Tapi sama-sama. Intinya semua harus kita kuasai. Tergantung kemudian nanti kita lihat minat dan bakatnya anak. Itu minat dan kemudian bakatnya anak. Nah, jadi kita dari awal kita sudah memutuskan, oh nanti anak saya jalur 1, nanti anak ada suara. Ustadz kayaknya yang memiliki kekhususan itu tetap beda. Saya itu Mas, Ada suaranya, Tat. Wah, hilang. Ini ada di unmute. Ya, saya lanjutkan lagi. Jadi gini Mas, menurut saya lebih kuat karakter yang jalur 1 dan jalur 2. Walaupun ada yang combo, tapi menurut lebih kuat. Itu yang pertama Mas. Dari aspek kekuatan karakternya, saya melihat lulusan pesantren itu karakternya kuat, karakter ilmu agamanya kuat, daripada kemudian lulusan sekolah-sekolah yang combo tadi yang Mas Diki katakan tadi, atau orang-orang yang dari perguruan tinggi negeri itu juga karakter sainsnya kuat, daripada kemudian orang-orang yang seperti combo lah atau SDIT. Saya lihat gini Mas, di Solo Mas ya, di Solo itu dari aspek natural science-nya itu masih dikuasai oleh sekolah-sekolah yang bukan sekolah-sekolah negeri ya, sekolah-sekolah yang kemudian secara natural science-nya ini masih pengkhususan, atau sekolah Islam yang Islamnya hanya suplemen. Contoh seperti sekolah Muhammadiyah. Saya mengatakan sekolah Muhammadiyah itu kan Islamnya kan hanya suplemen aja Mas. Tidak dikhususkan, ya sekedar baca Al-Quran bisa, sekedar ibadah, tauhid, akhlak bisa. Saya sekolah Muhammadiyah 6 tahun Mas, SD Muhammadiyah 1 di Solo. SD Muhammadiyah itu juga
termasuk sekolah unggulan lah ya, tapi dari agamanya juga pasti lebih kalah dibandingkan dengan madrasah ibtidaiyah. Dari aspek apa namanya natural science-nya kita juga masih berkejaran dengan sekolah-sekolah yang umum di Solo. Itu seperti itu, Mas. Itu yang pertama. Yang kedua, dari aspek bakat dan minat. Itu menurut saya kasihan, Mas. Kalau anak itu bakatnya natural science, sekolahnya kombo. Jadi dia harus belajar secara formal Sakofa. Atau dia bakatnya di Sakofa. Bakatnya di Sakofa. Ketika dia di sekolah di kombo, dia tidak mendapatkan Sakofa sebagaimana ketika dia sekolah di jalur 2. Menurut saya itu sayang. Menurut saya itu sayang, Mas. Gitu. Sekolah yang lain. Kira begitu, Mas. Silakan kalau ada pertanyaan lagi, Mas. Ada lagi penilaian dari teman-teman? Sudah. Mas Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustadz, terkait pandemik ini saya kan terus terang kan masih jarak jauh ini ya dengan keluarga, LDR lah, long distance. Kira-kira cara yang efektif untuk mendidik anak itu dengan situasi yang jauh ini gimana ya, Tat, kira-kira, Tat? Mungkin saya mohon saran, karena memang tiap hari ini saya telepon anak-anak, maka ada keterbatasan waktu ya, untuk bisa ngobrol gitu kira-kira. Begitu dulu, Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh di-mute dulu, Mas kalian. Ini benar nih, Mas Agus, keluarganya jauh ini, nggak ada keluarga yang dekat. Hari Tat. Ini justru yang jauhnya, Tat. Kalau yang dekatnya ada sih. Oh gitu. Ya udah, fokus satu-satu dulu, yang jauh dulu ya ngobrolnya, Mas ya. Jadi gini, Mas, sebetulnya menurut saya itu bukan itu. Ini masalahnya sih bukan itu. Masalahnya itu begini, Mas. Mas Agus ini pemikirannya dinamis. Terjadi proses dinamisasi pemikiran. Dalam artian Mas Agus itu ngaji lah. Ngaji itu kan mendinamisasi pemikiran. Ketika kemudian tidak terjadi proses dinamisasi di keluarga Mas Agus, ini yang kemudian menjadi problem. Saya melihat begini, Mas. Teman-teman saya itu banyak kemudian yang kesel anaknya ketika pegang HP. Saya mikir begini, loh kok bisa sih teman-teman saya kesel sama anaknya pegang HP. Wong dia juga dulu yang beliin. Ya, dan anaknya punya habit pegang HP. Berarti kan proses dalam menyukai mencintai HP ini kan sebetulnya sudah proses yang terjadi lama. Tapi kenapa sekarang teman saya ini jadi benci sama anaknya karena anaknya pegang HP? Nah, karena terjadi perubahan pemikiran bapaknya kan udah dinamis, udah ngaji gitu. Dulu ngelihat anaknya pegang HP ya santai-santai aja, sekarang ngelihat anaknya pegang HP jadi ngambek gitu, Mas. Begitu juga dengan pacaran. Dulu ngelihat anaknya pacaran itu juga biasa-biasa aja, tapi sekarang bapak ibunya ngaji, ketika ngelihat anaknya pacaran jadi ngamuk. Nah itu yang kemudian terjadi. Mungkin dulu Mas Agus menjalani proses LDR ini kan bisa jadi sudah cukup lama, tapi bisa jadi Mas kecemasan itu muncul. Kecemasan itu kemudian ada ya ketika Mas Agus itu kemudian ya sudah ngaji, ya terjadi proses dinamisasi pemikiran, mulai pemikirannya berubah, ya pelan-pelan kemudian tingkah lakunya berubah, melihat keluarganya bisa jadi Mas, mohon maaf Mas ya, tidak terjadi perubahan pemikiran, ya ini muncul rasa kekhawatiran. Jadi gampangnya bagaimana, Mas? Gampangnya ya bagaimana? Ya tadi Mas, seperti yang kemudian saya utarakan. Yang pertama harus disamakan visi dulu. Dengan siapa? Dengan pasangan hidup kita, Mas Aswas. Karena Mas Agus itu LDR. Mas Agus itu LDR. Dalam artian waktu untuk bertemu ngobrol dengan anak-anak kecil. Tapi Mas Agus bayangkan, itu juga terjadi di saya loh, Mas. Saya itu 10P loh, Mas. Pergi pagi, pulang petang ya.
bla 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 bla, pinggang pegal-pegal. Saya sama seperti Mas Agus, walaupun istri saya di sini. Gitu. Saya juga jarang ngomong sama anak saya. Bener loh Mas, jarang banget loh. Saya dulu sebelum pandemi hampir tiap malam ngisi loh. Ya, saya sekarang paling seminggu keluar tiga kali, 4 kali rapat inilah ngaji dan lain-lain. Tapi selain itu saya bisa ketemu sama anak-anak. Tapi dulu juga sama saya Mas. Saya jarang ngomong seperti anak saya. Tapi apa yang membedakan? Saya dan istri alhamdulillah satu visi. Dan istri itu menjalani misi yang kemudian telah ditetapkan oleh kita bersama, visi bersama. Jadi santai. Nah, berarti apa yang kemudian harus dilakukan ya menyamakan, kita harus tentukan visi dulu Mas. Itu hak prerogatif Mas Agus. Kita mau bawa kita keluarga saya ini kemana, itu hak prerogatif Mas Agus sebagai kepala keluarga. Kemudian setelah Mas Agus punya visi, ya harus menyamakan visi terhadap istrinya, dan istri harus ikut Mas Agus dalam konteks Mas Agus sebagai kepala keluarga. Harus terjadi proses pendidikan kepada istri. Tapi saya mohon pesan ya jangan tukar tambah Mas ya, ini harus dididik ini Mas, harus dididik karena merupakan tanggung jawab kita. Secara bahasa Arab perempuan itu azwaj Mas. Azwaj itu adalah pasangan hidup, dalam artian mereka adalah separuh nafas kita, separuh nyawa kita. Kalau kita sayap kanan, istri kemudian sayap kiri. Mereka itu begitu tuh hasil pendidikan kita loh Mas. Makanya jangan disia-siakan. Nanti Allah meminta pertanggungjawaban kita. Kenapa kemudian istri begitu? Istri begitu itu hasil karya kita. Sehingga ketika ada teman-teman saya atau bapak-bapak ya intinya adalah suami yang kemudian mengeluhkan nasib istrinya, memberikan penilaian negatif terhadap istrinya, menjelekkan istrinya, seperti dia menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri Mas, karena itu adalah istri kita loh Mas. Istri kita. Jadi intinya jalani aja proses pendidikan. Ya, jalani aja kemudian proses pendidikan, nanti insya Allah ketika visi sama, istri menjalani misi, ya nanti pelan-pelan nanti terjadi proses dinamisasi, pasti nanti keluarganya insya Allah berubah Mas. Dan saya berdoa untuk itu Mas. Ya, bukan karena waktu yang pendek Mas, tapi karena memang visinya belum ada. Saya kira cukup sekian Mas. Ya, terima kasih Ustaz. Dari Pak Ustaz Budi, karena waktu ya. Assalamualaikum. Jelas nggak Mas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Ini melanjutkan tadi pertanyaan saya yang terputus, Ustadz. Itu cerita tentang Ustadz Dayat yang kelima anaknya itu di homeschooling itu bagi saya itu luar biasa ya. Artinya kemampuan ayah dan ibunya itu tentu memiliki bekal untuk mendidik anaknya di rumah ya. Nah ini bagi kita mungkin ada bapak-bapak orang tua yang terlambat untuk menyadari tentang pendidikan yang secara Islami ini sudah mungkin ngajinya itu belakangan setelah anak-anaknya udah pada sekolah gitu Ustaz. Nah ini bagaimana mensiasatinya ketika bapak-bapaknya mungkin baru ngaji sedangkan anak-anaknya itu udah terlanjur sekolah dan kita tidak punya planning sebelumnya gitu. Ya, kalau misalkan di anak saya itu misalkan yang pertama itu saya akan jadikan jalur 2, kemudian jalur anak kedua akan saya masukkan kepada jalur 1 tapi mungkin karena udah masuk ke MI ya mungkin anak kedua tetap jalur 2. Ya, insya Allah nanti jalur 1 anak ketiga gitu. Nah ini mungkin karena kita nggak ada planning di awal ya gitu. Jadi mungkin ketika menyadari sistem pendidikan yang tadi Ustaz sampaikan kita baru mulai sekarang. Kemudian juga kita tadi Ustaz katakan membekali diri kita ya memang betul karena kan tanpa bekal yang cukup ya seperti tadi Ustaz Mas Cahya bilang akan daring ya itu darting kan gitu nanti orang tuanya darting udah tinggi gitu. Itu berat masa pandemi itu betul kata Mas Cahya tadi itu berat untuk ujian orang tua. Nah selama orang tuanya nggak punya modal gitu kan jadi kosong modalnya ya
akhirnya bingung gitu kan, terbiasa menitipkan anaknya di sekolah, ketika ditaruh di rumah mereka bingung harus bagaimana gitu kan. Oke, terima kasih, gitu aja Mas. Iya. Jadi intinya sih begini Mas. Terima kasih Mas Budi ya. Ini ngomong-ngomong kapan kita wedangan lagi nih Mas Budi? Oh iya, nanti malam boleh. Jadi gini Mas, kita itu harus menghargai proses ya Mas ya, bukan menghargai hasil gitu. Kalau hasil itu kan kita nggak tahu ya, kita harus mencintai dan kemudian menghargai proses. Ya seperti Mas Cahya tadi ya. Bagi saya anak ranking 10 nggak apa-apa, tapi dia mencintai ilmu, ada perubahan perilakunya, anak beradab, lebih beradab, berilmu. Ini lebih saya sukai daripada anak ranking 1 tapi nggak ada adab. Dia tidak mencintai ilmu, sekedar ranking bagus hanya nyontek atau sekedar googling tanpa pemahaman yang mumpuni ya Mas ya. Nah, begitu juga dengan orang tua Mas, orang tua itu kan sudah menjadi takdir kita, dalam artian kita ngaji ya umur 30. Sudah menjadi takdir saya Mas ketika saya ngaji itu tahun 2001 ya umur 18-19 tahun pada saat itu. Itu sudah menjadi takdir saya dan saya juga tidak bisa rubah itu Mas. Tetapi ketika itu kemudian terjadi, saya sudah mulai ngaji, ya, saya menjalani proses untuk kemudian menjadi lebih baik dan sampai detik ini saya juga masih rutin mengaji Mas. Masih rutin untuk mengkaji kitab yang seperti yang tadi ada di jalur 1 karena kebetulan saya memang produk pendidikan jalur 1. Nah, saya itu tidak terlalu mengkhawatirkan kondisi mas-mas sekalian, bapak-bapak sekalian ya, karena memang sudah begitu. Itu harus kita syukuri. Mas Budi ketemu Islam, kita pertama ngaji sudah umur situ, harus kita syukuri lah. Jangan pernah tidak menyukuri nikmat yang kemudian kita berikan, ketemu teman-teman yang soleh di MT 1453, kita bisa beraktivitas di Al-Fatih, kita bisa istri kita ketemu teman-teman yang baik. Jangan pernah tidak mensyukuri hal itu, tetapi kita harus ingat bahwa kita harus menjalani proses. Nah ini Mas, kadang-kadang kita segan untuk menjalani proses. Oleh karena itu saya itu orang yang gusar itu ketika proses pendidikan itu terhenti Mas. Itu saya gusar. Proses pendidikan terhenti itu saya gusar Mas. Gusar terhadap diri saya sendiri, juga kemudian gusar terhadap orang lain. Karena kalau bahwa Mas Budi ngaji di umur 30 ketika anak-anak udah gede itu tidak bisa berubah, tapi dengan proses ngaji ini kan kemudian semuanya bisa berubah Mas, termasuk memberi anak kita bekal ya. Kita nggak usah iri sama Mas Dayat karena memang kita memang berbeda. Dia ngaji dulu lebih duluan daripada kita. Tapi proses ini bisa kita lalui Mas. Proses ini bisa kita jalani sama seperti kemudian dia menjalani proses itu. Nah, ini menjadi gusar ketika proses itu berhenti Mas. Alias mas-mas sekarang nggak ngaji lagi. Nah ini yang kemudian buat saya stres ya. Gimana kita kemudian mau memberikan materi kepada anak kita, wong kita tidak mempunyai materi kan gitu. Kita nggak ngaji, kita nyuruh anak kita ngaji. Ini juga ini kemudian jadi repot Mas. Apa namanya? Saya itu gini. Peristiwa itu bisa datang dan pergi lah. Ya, saya Ali Jaber ditusuk lah. Kita ada 212, ada kemudian 411. Peristiwa datang dan pergilah. Nanti kemudian naik Jokowi, mungkin nanti Prabowo gantiin Jokowi, peristiwa dan tapi ngaji harus tetap berjalan, Mas. Contoh yang kemudian saya prihatinkan begini ya, kasus 212 giroh umat Islam meningkat. Apakah jumlah jamaah meningkat? Tidak. Jumlah jamaah sholat subuh meningkat? Tidak. Ini yang harus patut kita gusar itu begitu Mas. Syekh Ali Jaber itu seharusnya menjadikan energi kita, kita harus waspada, umat Islam harus waspada, umat Islam harus meningkatkan kompetensi dan lain-lain. Tapi kita harus semangat Allahu Akbar, tangkep itu, tapi tidak melakukan apa-apa ya percuma Mas. Proses itu kemudian tidak berjalan. Nah, makanya
ayo Mas, mari kita jalankan proses kita harus mendinamisasi diri, kita harus tetap mulai ngaji, kalau perlu ngaji kita tingkatkan frekuensinya, kita tingkatkan, bisa jadi kita tingkatkan durasinya, ya supaya kita ada bekal untuk kemudian memberikan pendidikan kepada anak kita. Saya kira sekian Mas. Baik Ustaz. Terima kasih Mas Ustaz. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Budi, terima kasih teman-teman semua. Sekarang sudah jam 11.27, Alhamdulillah. Saya tutup saja sesi pertanyaannya, nanti mungkin bisa japri langsung ke Ustadz kalau ada pertanyaan yang lebih mendalam lagi. Baik teman-teman, tadi kita telah mengikuti kajian terkait pendidikan anak dan Islam, dan ini sangat bernilai buat kita dan bisa jadi referensi kita juga. Semoga apa yang Ustadz Samsul berikan kepada kita dapat menjadi bekal kita dalam membina keluarga kita. Kesimpulannya sih bahwa kalau boleh, inti dari permasalahannya, intinya itu adalah, kuncinya adalah di peran ayah kalau menurut saya. Karena mulai dari visi dan misi dan gimana memperbaiki visi misi kita sebagai ayah, solusinya adalah ngaji. Gimana caranya kita semua satu frekuensi, ya intinya seluruh keluarga harus ngaji. Baik, demikianlah acara kajian rutin Sabtu kita hari ini. Semoga Allah memberikan berkah kepada ilmu yang telah kita terima hari ini. Untuk itu, mari kita tutup majelis ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Terima kasih Ustaz Samsul. Saya sebagai moderator mohon maaf. Terima kasih Mas Ustaz. Jazakallah khair. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.